Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we're from Group 3. We will present it about perubahan dan gejala fonem. I'm Junior Sariasi and with my partners, Karisma Nurul Kolbi, Feni Amanda Primasari, and Ika Rizky Revma Putri. Subtopik yang akan dibahas yang pertama adalah perubahan fonem, dan yang kedua adalah gejala fonem. Yang pertama adalah perubahan fonem. Perubahan fonem adalah proses berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Dalam pembahasan kali ini, perubahan fonem terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi dan desimilasi. Asimilasi artinya penyamaan. Atau dalam ilmu bahasa, asimilasi adalah proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif adalah apabila bunyi yang diasimilasikan terletak sebelah bunyi yang mengasimilasikan. Sedangkan asimilasi regresif adalah apabila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Yang kedua, berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu asimilasi total, asimilasi parsial, dan resiprokal. Asimilasi total adalah apabila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. Yang kedua, asimilasi parsial adalah apabila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Kemudian yang terakhir ada resiprokal, yaitu apabila kedua fonem sama-sama berubah. Asimilasi fonemis berbeda dari asimilasi fonetis. Asimilasi fonemis menyebabkan suatu fonem menjadi fonem yang lain. Sebagai contoh, analisalah kalimat Belanda ik eet vis. Saya makan ikan. Fonem V dari kata vis diubah menjadi fonem yang lain, yaitu fonem F. Akibat pengaruh fonem T pada akhir kata et, fonem T tersebut yang tak bersuara menyebabkan fonem V yang berikutnya menjadi tak bersuara pula. F jadi betul-betul asimilasi yang memang suatu asimilasi yang menyebabkan perubahan fonem. Asimilasi fonemis. Supaya kita dapat menyatakan dengan benar bahwa suatu fonem V menjadi fonem F akibat adanya fonem T di depannya, maka perlu kita yakin bahwa seharusnya ada V dalam kata vis. Artinya, jangan kita dasarkan pernyataan ini pada adanya huruf V dalam ejaan vis saja. Dalam contoh lain, hal ini tidak sulit. Kata vis memang selalu dilafalkan dengan bunyi V yang bersuara bila tidak ada suatu bunyi yang tak bersuara di depannya. Dan juga ada cukup banyak pasangan minimal dalam bahasa Belanda di mana F dan V terbukti merupakan fonem yang berbeda. Beberapa jenis asimilasi fonemis. Kita mengenal beberapa jenis asimilasi fonemis, yakni asimilasi progresif atau progressive assimilation, asimilasi regresif atau regressive assimilation, dan asimilasi resiprokal atau reciprocal assimilation. Sebagai contoh, asimilasi progresif dapat kita ambil yakni berubahnya kata V dari kata vis dalam kalimat Belanda yakni ik eet vis. Contoh lain dalam kalimat Belanda adalah op de weg, yang artinya di jalan. De adalah kata sandang, di mana fonem P dari kata op akibat pengaruh fonem D yang bersuara dalam kata D, fonem P menjadi bersuara pula. Asimilasi resiprokal adalah akibat saling pengaruh antara dua fonem yang berurutan yang menyebabkan kedua fonem menjadi fonem yang lain dari semula. Di sini ada suatu contoh dari bahasa Batak Toba.
Kata bereng atau artinya lihat apabila diikuti oleh kata hamu yang artinya kamu, maka dari N dan H itu terjadilah fonem K, sehingga kita peroleh kata berkamu. Sebetulnya fonem K itu diperpanjang sebagai realisasi dua fonem. Jadi secara fonetis berupa geminat. Kebetulan dalam bahasa Batak Toba tak ada fonem geminat. Asimilasi fonemis dalam beberapa bahasa. Terjadi tidaknya pelbagai jenis asimilasi fonemis tergantung dari struktur bahasa masing-masing. Sedangkan asimilasi fonetis sangat umum dalam bahasa di dunia, tetapi dengan kaidah khas untuk masing-masing bahasa. Namun, asimilasi fonemis sangat berbeda antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Umpamanya pada asimilasi resiprokal, seperti dalam bahasa Batak Toba, agak jarang untuk kita jumpai. Asimilasi progresif dan regresif pun sangat biasa dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Jerman, asimilasi progresif sangat umum, tetapi untuk asimilasi regresif hampir tidak ada. Sesuatu khusus dalam bahasa Inggris ialah bahwa asimilasi fonemis dari jenis manapun hampir tidak ada. Oleh karena pentingnya bahasa Inggris, mari kita uraikan beberapa hal tentang asimilasi dalam bahasa tersebut. Dalam frase it is dan it has, kala dikontraksikan, fonem Z dari is atau dari has berubah menjadi fonem S, dan memang oleh karena pengaruh fonem tak bersuara itu, yakni fonem T dari kata it, hasilnya menjadi it's. Misalnya it's good atau it's been done. Sebagai contoh lain, perhatikan kata vokal dari news yang diubah menjadi fonem U, juga fonem Z yang seharusnya diucapkan dalam kata news bila terdapat sendiri berubah menjadi fonem S akibat pengaruh fonem P yang berikutnya yang tak bersuara itu. Contoh-contoh tersebut merupakan kekecualian satu-satunya pada kaidah bahwa dalam bahasa Inggris tidak ada asimilasi fonemis. Memang beberapa buku pegangan bahasa Inggris menyebutkan beberapa kekecualian lagi, yakni playgirl yang berarti penjahat, cupboard yang berarti almari, raspberry yang berarti prambos, dan gooseberry yang berarti buah talok. Bagaimanakah penilaian mengenai keempat contoh ini? Seperti sah dinyatakan, asimilasi fonemis dapat terjadi hanya pada batas morfem bebas, termasuk dalam hal ini juga kata majemuk. Kecuali dalam bahasa Inggris, misalnya kata blackboard tidak memperlihatkan asimilasi di antara black dan board. Fonem K dari black tidak menjadi fonem G akibat kebersuaraan fonem B yang berikutnya. Dan fonem B tersebut tidak menjadi fonem P akibat ketakbersuaraan fonem K yang mendahuluinya. Lalu blackboard, cupboard, raspberry, dan gooseberry bagaimana? Kata-kata itu bukan kata majemuk, jadi tidak ada batas morfem. Memang kata-kata tersebut dulu pernah merupakan kata majemuk, tetapi analisa diakronis semacam itu tidak boleh mempengaruhi analisa sinkronis sekarang. Selanjutnya ada desimilasi. Seperti halnya asimilasi yang menyebabkan penyamaan dua fonem yang berbeda, maka apa yang disebut desimilasi menyebabkan dua fonem yang sama menjadi fonem yang lain. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah kata belajar yang dihasilkan dari menggabungkan awalan ber dan ajar. Akan tetapi bentuk belajar mempunyai dua R, dan dalam bahasa Indonesia ada kecenderungan untuk menghindari dua R dalam kata yang berawalan ber, yang R-nya mengasimilasikan dengan R dari ajar menjadi tak sama dengannya, yaitu L. Teman-teman bisa melihat gambarannya di layar. Awalan ber ditambah ajar menjadi belajar.
kata belajar merupakan contoh desimilasi sinkronik. Secara diakronik ada kasus-kasus desimilasi juga. Contohnya ialah kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti cinta dan cipta. Kedua kata itu berasal dari bahasa Sanskerta citta. Jadi T-nya menjadi fonem P dan T untuk cipta dan fonem NT untuk cinta. Contoh lain terdapat dalam kata langsir yang dulu pernah dipungut dari bahasa Belanda rengeren. Karena ada 2 R dalam kata Belanda itu, R yang pertama dalam proses pemungutan secara disimilatif diubah menjadi L, yaitu RR menjadi RT. Bila disimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain, maka disimilasi terjadi bila 2 bunyi yang sama karena berdekatan letaknya, entah kontinu atau disegret, berubah menjadi tidak sama. Kalau dalam asimilasi fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka disimilasi fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem sekitarnya. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Proses ber dan ajar menjadi belajar menunjukkan pelainan itu. Bunyi R yang berdekatan cenderung untuk menjadi tidak sama. Bentuk pinjaman corner atau tendangan sudut dalam sepak bola menjadi cornel. Ember menjadi ember dan sarjana menjadi sarjana. Yang selanjutnya adalah gejala fonem. Menurut Badudu, tahun 1985, gejala bahasa atau gejala fonemis ialah peristiwa yang menyangkut bentukan-bentukan kata atau kalimat dengan segala proses pembentukannya. Beberapa gejala bahasa ternyata banyak ditemukan di dalam bahasa gaul yang digunakan remaja-remaja, yaitu diantaranya: yang pertama, ada penghilangan fonem yang terdiri dari afaresis, sinkop, dan apokop. Yang kedua, ada penambahan fonem yang terdiri dari protesis, epentesis, dan paradok. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada afaresis. Menurut Badudu 1985, afaresis adalah penghilangan fonem pada awal kata. Contohnya pada kata umudik menjadi mudik, dan kata stani pada bahasa Sanskerta menjadi tani. Adapun contoh gejala afaresis dalam bahasa gaul umum, seperti kata emang yang berasal dari kata memang, lalu ada kata aja yang berasal dari kata saja, dan ada kata naruh yang berasal dari kata menaruh. Yang kedua adalah sinkop. Sinkop adalah proses penghilangan fonem di tengah kata. Contoh gejala sinkop seperti kata bahasa menjadi basa, lalu ada kata sahaya menjadi saya, dan ada kata gemericik menjadi gemercik. Adapun contoh gejala sinkop dalam bahasa gaul umum seperti kata asik yang berasal dari kata asyik, lalu ada kata saudara yang berasal dari kata saudara, lalu ada kata belum yang berasal dari kata belum, dan ada juga kata sapa yang berasal dari kata siapa. Lalu yang ketiga ada apokop. Apokop yaitu proses penghilangan fonem pada akhir kata. Contoh gejala apokop seperti kata impor menjadi impor dan kata ekspor menjadi ekspor. Adapun contoh gejala apokop dalam bahasa gaul umum seperti kata kalau yang berasal dari kata kalau, lalu ada kata pakai yang berasal dari kata pakai, dan ada juga kata minim yang berasal dari kata minimum. Penambahan fonem. Penambahan fonem juga terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada protesis. Protesis yaitu peristiwa penambahan fonem di awal kata. Contoh gejala protesis yaitu seperti kata mas menjadi emas dan kata stri dalam bahasa Sanskerta menjadi istri. Lalu yang kedua ada epentesis. Epentesis yaitu peristiwa penambahan fonem di tengah kata.
Contoh gejala epenthesis yaitu seperti kata kapak menjadi kampak, lalu ada kata sajak menjadi sanjak, dan ada kata peduli menjadi perduli. Kemudian yang ketiga ada paragog. Paragog adalah peristiwa penambahan fonem di akhir kata. Contoh gejala paragog yaitu seperti kata hulu bala menjadi hulu balang, lalu ada kata ina menjadi inang, dan ada kata sila menjadi silah pada kata dipersilahkan. That's all the presentation from our group. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!